Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang dimana saya Ihsan Fatoni dengan NIM 2306 127107 dan rekan-rekan saya. Saya Desi Wacutiwa dengan NIM 2306 111173. Dan saya Bunga Butar-Butar dengan NIM 2306 125607. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang biaya modal yang diampu oleh Bapak Insinyur Sakti Huta Barat Agri Ekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Tujuan instruksional umum, setelah mempelajari mata kuliah manajemen finansial, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang materi biaya modal. Tujuan instruksional khusus, setelah menyelesaikan mata kuliah ini pada akhir semester, mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memahami 1. Membahas faktor-faktor yang menentukan biaya modal perusahaan. 2. Mendefinisikan asumsi-asumsi biaya modal tertimbang. 3. Menentukan biaya modal individu. 4. Mendefinisikan dan mampu menguraikan biaya modal. Yang 5. Menentukan tingkat pengembalian yang diisyaratkan untuk proyek individu, suatu pendekatan alternatif. Dan yang 6. Ikhtisar. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal atau kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Konsep ini penting untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan. Biaya modal diukur dengan batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan. Dengan asumsi tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko aktiva yang dimiliki agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. Perhitungan biaya modal secara keseluruhan bertujuan untuk merencanakan penganggaran modal yang kemudian akan mengarah pada konsep WACC, yaitu batas untuk mengevaluasi apakah proyek yang dijalankan memiliki tingkat pengambilan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian secara umum. Kondisi ekonomi merujuk pada kondisi ekonomi terkini di suatu negara atau wilayah. Kondisi ini berubah seiring waktu, seiring dengan siklus ekonomi dan bisnis. Saat ekonomi mengalami periode ekspansi dan konsentrasi. Kondisi ekonomi dianggap baik atau positif saat ekonomi berkembang dan dianggap buruk atau negatif saat ekonomi berkontraksi. Kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor makroekonomi dan mikroekonomi, termaksud kebijakan moneter dan fiskal, keadaan ekonomi global, tingkat pengangguran, produktivitas, nilai tukar, inflasi, dan banyak lainnya. Selanjutnya adalah kondisi pasar. Kondisi pasar berhubungan dengan daya tarik pasar keseluruhan tempat suatu bisnis beroperasi. Kondisi pasar cenderung mempengaruhi semua bisnis dalam suatu industri, meskipun kemampuan mereka untuk memanfaatkan atau menanggapi perubahan kondisi pasar akan bervariasi. Dua indikator utama kondisi pasar adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi atau PDB, yang dimana tingkat permintaan di sebagian besar pasar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, permintaan pasar. Permintaan pasar mengukur seberapa besar banyak barang atau jasa yang diinginkan konsumen dan seberapa besar konsumen mampu membayarnya. Bagi sebuah bisnis, permintaan pasar berubah menjadi pendapatan atau penjualan. Selanjutnya masuk pada keputusan operasi keuangan. Operasi keuangan mengacu pada aktivitas dan proses yang terlibat dalam pengolahan sumber daya keuangan suatu organisasi. Ini mencakup aktivitas seperti penganggaran, peramalan, akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan. Operasi keuangan juga melibatkan pengolahan arus kas, investasi, dan instrumen keuangan lainnya. Operasi keuangan sangat penting bagi organisasi manapun karena membantu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi kewajiban keuangannya dan memaksimalkan keuntungannya. Tanpa operasi keuangan yang tidak tepat, suatu organisasi dapat mengalami kesulitan keuangan, tidak dapat membayar tagihan atau memenuhi kewajibannya. Selain itu, operasi keuangan membantu memastikan bahwa organisasi mampu membuat keputusan keuangan yang tepat, seperti berinvestasi dalam proyek baru atau memperluas operasinya.
Dengan mengelola operasi keuangannya secara efektif, suatu organisasi dapat memastikan bahwa ia mampu tetap menguntungkan dan sukses. Selanjutnya adalah jumlah pembiayaan. Menurut Muhammad 2005, pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang memberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap lembaga keuangan dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Kashmir 2003, secara teknis, lembaga keuangan memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada asumsi-asumsi modal biaya, modal tertimbang. Sebelum masuk pada asumsi-asumsi modal biaya, modal tertimbang, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu modal biaya dan apa itu modal tertimbang. Modal biaya untuk menentukan struktur data yang diperlukan untuk menggabungkan dan mengalokasikan sumber data pengeluaran dan konsumsi ke dalam konstruksi data umum. Sederhananya, modal biaya adalah alat yang membantu bisnis memahami biaya yang terlibat dalam memproduksi barang atau menyediakan layanan. Model biaya memecahkan total biaya menjadi beberapa kategori, seperti bahan baku, biaya overhead, dan tenaga kerja, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, modal tertimbang. Biaya model rata-rata tertimbang atau WACC merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan dan investasi karena sangat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Perhitungan WACC sangat penting karena memberikan panduan kepada perusahaan mengenai berapa banyak pengembalian yang harus mereka dapatkan dari proyek-proyek atau investasi baru untuk memenuhi ekspektasi para pemegang saham dan para pemberi pinjaman. Dengan mengetahui WACC, perusahaan dapat memutuskan apakah suatu investasi atau proyek berpotensi menguntungkan karena pengembalian investasi harus setidaknya setara dengan atau lebih besar dari tingkat WACC agar investasi tersebut dianggap layak. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan WACC bagi perusahaan. Yang pertama, penilaian investasi. WACC digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan membandingkan tingkat pengembalian proyek. Yang kedua, struktur modal optimal, membantu perusahaan menentukan proporsi ekuitas dan untung yang ideal. Yang ketiga, penilaian saham, digunakan untuk menilai perusahaan dan kewajaran harga saham di pasar. Yang keempat, keputusan M dan A, membantu menilai potensi keuntungan dalam merger dan akuisisi. Yang kelima, penentuan harga, memastikan biaya modal diperhitungkan dalam harga produk dan jasa. Yang ketujuh, evaluasi kinerja keuangan, mengukur apakah perusahaan menciptakan nilai tambah berdasarkan tingkat WACC. Selanjutnya, risiko usaha konstan. Kata risiko diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu risk. Kata risk memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya, atau kerugian. Jadi risiko usaha dapat diartikan sebagai suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Dari mana risiko usaha muncul? Risiko dalam membangun usaha biasanya akan muncul dari berbagai macam hal, melalui dari hal terlihat sepele hingga hal yang terlihat rumit. Hal-hal ini dimaksud seperti permasalahan yang dialami oleh seorang wirausaha dengan karyawannya, sistem manajemen usaha yang berantakan, tidak melakukan riset ketika membangun usaha, dan masih banyak lainnya. Namun, seorang wirausaha bukan hanya mengerti tentang pengertian risiko usaha,
Tetapi sebaiknya mengetahui jenis-jenis risiko usaha. Dengan melakukan hal ini, seorang wirausaha akan mudah untuk mengelompokkan risiko usaha yang akan dihadapi ketika membangun atau mendirikan usahanya. Selanjutnya adalah risiko keuangan konstan. Risiko keuangan adalah informasi dan isyarat kepada investor terkait posisi keuangan dan risiko kebangkrutan suatu perusahaan di masa depan dan jangka panjang. Risiko keuangan mengacu pada kemungkinan kehilangan uang atau mengalami kerugian finansial karena berbagai faktor. Ada berbagai faktor risiko yang dapat mencakup fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, gagal bayar kredit, kegagalan operasional, atau kondisi ekonomi eksternal. Namun, semakin menurunnya risiko keuangan, suatu perusahaan akan meningkat rasa kepercayaan investor terkait kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam mengelola operasional bisnis dan keuangan perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama, risiko keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam membangun usaha membutuhkan uang. Terlebih lagi jika ingin mengembangkan usaha agar dikenal oleh banyak orang, uang untuk membangun usaha bisa didapatkan dari modal awal dan keuntungan penjualan. Yang kedua adalah risiko permodalan. Ketika membangun usaha, pastinya akan membutuhkan yang namanya modal karena modal bisa dikatakan sebagai langkah awal dalam membangun usaha setelah ide usaha. Modal usaha bisa didapat dari diri sendiri atau melakukan kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, risiko perusahaan. Ketika membangun usaha, pastinya selalu berharap akan terus mengalami kemajuan hingga menjadi sebuah perusahaan. Jika sudah menjadi perusahaan, akan ada banyak orang lain atau perusahaan lain yang ingin melakukan kerjasama. Dengan melakukan kerjasama, perusahaan akan mengalami perkembangan. Yang keempat adalah risiko operasional. Di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya operasional perusahaan, seperti sumber daya manusia, cara memproduksi, penerapan kebijakan, dan lain-lainnya. Singkatnya, operasional perusahaan adalah bagian-bagian yang dapat mengembangkan usaha menjadi lebih maju. Yang kelima, risiko teknik. Teknik khususnya sangat diperlukan dalam membuat suatu produk. Dengan teknik khusus tersebut, produk-produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas sehingga unggul dari produk dari perusahaan lain. Yang terakhir adalah risiko pasar. Pasar dalam dunia usaha harus diperhatikan secara khusus karena dari pasar itulah produk perusahaan akan dibeli oleh pembeli. Riset pasar bisa menentukan target konsumen yang dituju. Selain itu, riset pasar menjadi kunci supaya produk-produk perusahaan laris. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi biaya modal individual. Biaya modal individual yaitu adalah biaya modal yang dapat dihitung dengan berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Jika perusahaan menggunakan biaya modal dari berbagai sumber modal yang ada, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata terimbang dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan, di mana biasanya biaya rata-rata terimbang ini dapat dikenal dengan sebutan weighted average cost of capital. Konsep biaya modal. Konsep dari biaya modal ini erat kaitannya dengan konsep keuntungan yang diisyaratkan. Kalau dilihat dari konsep keuntungan yang diisyaratkan ini dapat dibedakan jadi dua pihak, yakni antara pihak investor dan perusahaan, yang dimana biaya modal tersebut mengikuti tingkat keuntungan investasi atau rate of return yang telah ditentukan pada pihak investor. Komponen biaya modal ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, preference, saham preference, dan common equity atau saham biasa dan laba ditahan. Biaya utang atau cost of debit atau biasa disebut biaya utang adalah jumlah bunga total atau suku bunga efektif yang harus dibayar perusahaan atas instrumen utang seperti obligasi dan pinjaman. Dengan kata lain, cost of debit adalah tingkat bunga minimum yang dibutuhkan pemegang utang untuk menawarkan dukungan pembiayaan kepada peminjam. Total cost of debit bisa sebelum atau sesudah pajak. Pemegang utang menentukan tingkat bunga tahunan berdasarkan sektor kredit peminjaman. Peringkat kredit yang lebih rendah menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan sebaliknya, karena beban bunga dapat dikurangkan dari pajak.
Bisnis biasanya menghitung biaya utang setelah dikurangi pajak. Akibatnya, biaya utang sebelum pajak selalu lebih rendah dibandingkan biaya utang setelah pajak. 4 komponen cost of debit adalah suku bunga, biaya flotasi, premi resiko, dan penghematan pajak. Elemen-elemen ini menentukan total cost of debit termasuk peringkat kredit peminjaman dan jenis utang. Nah, selanjutnya biaya saham preferen. Biaya modal saham preferen ialah biaya yang secara real harus dibayarkan apabila biaya yang digunakan oleh perusahaan adalah untuk menjual suatu saham preference. Biaya modal saham preference ditentukan dengan besar tingkat keuntungan yang telah pemegang saham preference syaratkan, atau required rate of return. Bentuk biaya modal saham preference yaitu individen dengan batasan yang konstan. Sejalan dengan sifat dari saham preference yaitu gabungan dari hutang dengan saham biasa. Sifat hutang karena saham preference kewajiban untuk tetap membayar dividen yang dilakukan secara periodik. Sifat saham biasa karena sebagai bukti kepemilikan perusahaan atau saham preference yang telah dikeluarkan. Jika perusahaan likuidasi secara paksa, maka hak perusahaan yang pemegang saham preference akan diutamakan sebelum pemegang saham preference biasa. Menentukan biaya saham preference sama logikanya dengan menghitung biaya utang. Tujuannya adalah mencari tingkat pengembalian yang harus diperoleh dari uang yang dikumpulkan melalui penjualan saham preference untuk memenuhi tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Biaya ekuitas biasa merupakan tingkat pengembalian yang harus dihasilkan perusahaan untuk memenuhi tingkat pengembalian yang diisyaratkan pemegang saham. Walaupun utang dan saham preference harus diterbitkan untuk menerima dana baru, pemegang saham biasanya dapat menyediakan tambahan modal dalam waktu 1 atau 2 jalan. Pertama, saham baru akan diterbitkan. Kedua, pendapatan yang diterima untuk pemegang saham biasa dapat ditahan, seluruhnya atau sebagian, dalam perusahaan dan digunakan untuk membiayai investasi di masa depan. Laba ditahan merupakan sumber modal terbesar untuk kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat. Rata-rata sebanyak 70% pembiayaan perusahaan setiap tahunnya berasal dari laba ditahan. Untuk membedakan antara kedua sumber ini, kita akan menggunakan istilah ekuitas biasa internal untuk laba ditahan dalam perusahaan dengan tujuan ekuitasi dan ekuitas biasa eksternal untuk mewakili penerbitan saham biasa baru. Kemudian ada biaya ekuitas biasa internal. Biaya ekuitas biasa internal merujuk pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham atas investasi mereka dalam ekuitas suatu perusahaan. Penting dalam konteks pengambilan keputusan investasi, penilaian perusahaan, dan perencanaan keuangan. Ini mencerminkan risiko yang diambil oleh pemegang saham dan seringkali dihitung dengan menggunakan metode DDM dan CEM. Terdapat 2 metode atau model biaya ekuitas biasa internal. Yang pertama adalah model diskon dividen. Model ini adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar suatu saham dengan menghitung nilai saat ini dari semua dividen dan diharapkan di masa depan. Model ini berasumsi bahwa pengembalian investasi bagi pemegang saham berasal dari dividen yang diterima. Dalam pendekatan ini, harga saham saat ini dihitung berdasarkan proyeksi dividen yang akan dibayar di masa depan mendatang. Diskon dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Salah satu varian populer dari DDM adalah model pertumbuhan Gordon yang mengasumsikan bahwa dividen tumbuh dengan laju tetap. Adapun rumus perhitungannya yaitu RE sama dengan D1 per PO tambah G, di mana RE biaya ekuitas, D1 dividen yang diharapkan pada tahun depan, PO adalah harga saham saat ini, dan G adalah pertumbuhan dividen. Model atau metode yang kedua yaitu model penetapan aset modal, Capital Asset Pricing Model atau CAM. Perhitungan dan menentukan biaya ekuitas suatu aset dengan mempertimbangkan resiko yang terkait. Model ini menghubungkan resiko sistematis suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, sehingga investor dapat mengevaluasi apakah suatu investasi memberikan imbal hasil yang sesuai dengan resiko yang diambil. Adapun perhitungannya yaitu RE sama dengan RF ditambah beta
RM kurang RF, di mana RE biaya ekuitas, RF suku bunga bebas risiko, beta koefisien beta atau mengukur volatilitas saham relatif terhadap pasar, dan RM yaitu tingkat pengembalian pasar. Nah, baik, materi selanjutnya yang dimana tentang biaya modal. Nah, untuk teman-teman semua, kita harus tahu apa itu biaya modal. Jadi, biaya modal itu adalah tingkat pengembalian atau laba minimum yang harus diperoleh perusahaan sebelum menghasilkan nilai. Nah, ini yang dimana ini dihitung oleh Departemen Akuntansi Bisnis, yang dimana untuk menentukan risiko keuangan dan apakah investasi itu sendiri dibenarkan. Nah, jadi biaya modal itu berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengembalian keputusan investasi, teman-teman. Jika tingkat pengembalian suatu proyek lebih rendah dari biaya modal, nah maka proyek tersebut dianggap tidak menguntungkan. Nah, jadi jika suatu proyek lebih rendah itu, maka suatu biaya modal itu tidak akan menguntungkan, dan yang dimana juga akan berisiko merugikan perusahaan. Nah, teman-teman, itulah yang dimana arti dari biaya modal. Jadi, kalau teman-teman ingin bermodal, kita harus memperhatikan keuntungan dan risiko yang kita lakukan usaha. Selanjutnya, ada beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Di antaranya yang dimana industri, kualitas manajemen, neraca, dan suku bunga. Nah, untuk industri, yang dimana beberapa industri secara inheren memiliki biaya modal yang lebih rendah daripada yang lain. Industri dengan margin laba tinggi yang stabil seperti perangkat lunak akan memiliki modal yang lebih rendah daripada industri dengan laba rendah yang bersifat siklus seperti maskapai penerbangan. Kualitas manajemen, yang dimana investor biasanya akan memberikan dana dengan harga lebih rendah kepada perusahaan dengan tim manajemen yang unggul. Nah, itu yang dimana tentang kualitas manajemen. Untuk selanjutnya, neraca, yang dimana komposisi neraca perusahaan yang sangat mempengaruhi biaya modalnya. Utang, yang dimana umumnya lebih murah daripada ekuitas. Namun jika perusahaan mengambil terlalu banyak utang, yang dimana ini dapat membalikkan dirinya sendiri dan ketika peringkat kredit perusahaan menurun. Dan yang terakhir ada suku bunga, yang dimana tingkat suku bunga yang berlebihan dalam perekonomian berdampak pada biaya modal perusahaan, seperti ketika suku bunga pada aset bebas risiko meningkat, perusahaan harus menawarkan tingkat yang lebih tinggi pada utang yang baru diterbitkan untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, selanjutnya manfaat biaya modal bagi investor. Nah, jadi biaya modal itu memberitahu investor seperti apa pengembalian yang diharapkan dari sebuah perusahaan. Paling sederhana, yang dimana biaya modal itu tingkat pengembalian yang diminta investor dari memberi dana kepada perusahaan. Nah, jadi jika sebuah perusahaan itu memiliki 5% biaya hutang dan 10% biaya ekuitas dan memiliki jumlah yang sama dari keduanya dalam struktur modalnya, yang dimana ini akan menghasilkan total biaya modal sebesar 2,7%, yang dimana pemegang obligasi mengharapkan pengembalian 5% dan pemegang saham mengharapkan 10%. Jadi investor itu dapat menggunakan biaya modal ini untuk memahami apa yang diharapkan pasar dari suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu dengan biaya modalnya yang sangat rendah itu umumnya dianggap stabil, berkualitas tinggi, dan tidak menghadapi banyak risiko yang jangka pendek. Jenis-jenis biaya modal, yang dimana untuk yang pertama biaya historis dan biaya masa depan. Yang dimana biaya historis adalah biaya yang dihitung berdasarkan struktur modal yang ada. Untuk biaya masa depan yang berkaitan dengan biaya dana yang dimaksudkan untuk membiayai proyek yang diharapkan. Biaya historis itu berguna untuk menganalisis struktur modal yang ada, sedangkan biaya masa depan banyak digunakan dalam penganggaran modal dan keputusan perancangan struktur modal. Yang kedua, ada biaya spesifik dan biaya komposit, yang dimana biaya sumber modal individu yang disebut sebagai biaya spesifik dan biaya modal dari semua sumber yang digabungkan, yang dimana disebut sebagai biaya komposit. Nah, yang di hal ini dengan demikian biaya modal setimbang namanya.
Yang ketiga ada biaya rata-rata dan biaya marginal. Untuk biaya rata-rata adalah rata-rata dari berbagai biaya spesifik dari berbagai komponen struktur modal pada waktu tertentu. Biaya rata-rata relevan untuk keputusan investasi secara keseluruhan karena pada perusahaan menggunakan campuran sumber yang berbeda. Sedangkan biaya marginal adalah biaya rata-rata yang berkaitan dengan dana tambahan yang dikumpulkan oleh perusahaan. Hal ini sangat penting dalam keputusan penganggaran modal. Biaya marginal cenderung meningkat secara proporsional dengan meningkatkannya sejumlah hutang. Nah, untuk yang terakhir ada biaya eksplisit dan biaya implisit, yang dimana biaya eksplisit adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Untuk biaya implisit juga dikenal sebagai biaya peluang. Nah, yang mana ini dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang berkaitan dengan peluang investasi terbaik bagi perusahaan. Nah, secara umum dikatakan bahwa biaya laba ditahan adalah yang dimana biaya peluang dalam arti bahwa itu adalah tingkat pengembalian di mana pemegang saham dapat menginvestasikan dana ini seandainya dana tersebut didistribusikan di antara mereka. Nah, selanjutnya ada rumus cara menghitung biaya modal. Nah, untuk menentukan biaya modal, pemimpin bisnis, departemen akuntansi, dan investor harus mempertimbangkan 3 faktor, yaitu biaya utang, biaya ekuitas, dan biaya modal rata-rata tertimpang, yang dimana atau Quick Average Capital Cost atau PACC. Yang dimana untuk biaya hutang mengacu pada tingkat bunga sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan atas hutangnya, seperti pinjam, kartu kredit, atau pembiayaan faktur. Ketika hutang semacam ini disimpan pada tingkat yang dapat dikelola, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak keuntungannya melalui penghematan pajak tambahan. Ada banyak cara untuk menghitung biaya utang. Salah satu metode yang umum adalah menambahkan total beban bunga perusahaan Anda untuk setiap utang selama setahun, lalu membaginya dengan jumlah total utang. Nah, untuk yang kedua, biaya ekuitas, yang dimana biaya ekuitas adalah tingkat pengembalian yang harus dibayarkan perusahaan kepada investor ekuitas. Ini mewakili kompensasi yang diminta pasar sebagai imbalan untuk memiliki aset dan penanggung risiko yang terkait dengan pemiliknya. Untuk biaya ekuitas dihitung menggunakan Capital Asset Fixed Model atau KAPM yang mempertimbangkan risiko investasi relatif terhadap pasar saat ini. Nah, untuk menghitung CAPM, investor menggunakan rumus berikut, yang dimana biaya ekuitas sama dengan tingkat pengembalian beban risiko ditambah beta dikali buka kurung tingkat pengembalian pasar dikurang tingkat pengembalian beban risiko. Masalah dalam menentukan biaya modal. Jadi, menentukan biaya modal bukanlah tugas yang mudah. Manajer keuangan dihadapkan dengan sejumlah besar masalah. Nah, jadi masalah-masalah ini secara singkat dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ada kontraversi konseptual. Yang kedua ada perhitungan biaya ekuitas. Yang ketiga ada penentuan biaya laba ditahan. Yang keempat biaya masa depan atau versus biaya historis. Dan yang terakhir ada bobot nilai modal. Nah, untuk yang pertama tadi, yang dimana kontroversi konseptual, yang dimana ada kontroversi besar apakah biaya modal tergantung pada metode dan tingkat pembiayaan oleh perusahaan. Nah, menurut teori tradisional, perusahaan dapat mengubah keseluruhan modal dengan mengubah campuran utang dan ekuitas. Nah, di sisi lain, para ahli teori modern menolak pandangan tradisional dan pendekatan bahwa biaya modal tidak tergantung pada metode dan tingkat pembiayaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada perhitungan biaya ekuitas, yang dimana penentuan biaya ekuitas adalah tugas yang sulit, yang dimana karena pemegang saham ekuitas menilai saham ekuitas perusahaan atas dasar sejumlah besar faktor keuangan serta psikologis. Yang ketiga ada penentuan biaya laba ditahan, yang dimana ditentukan sesuai dengan pendekatan yang diadopsi untuk menghitung biaya saham ekuitas yang merupakan masalah kontroversial. Yang selanjutnya ada biaya masa depan dan versus biaya historis. Dikatakan bahwa untuk tujuan pengambilan keputusan, biaya historis tidak relevan, yang mana biaya masa depan harus dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, menciptakan masalah lain apakah akan mempertimbangkan biaya marginal atau biaya rata-rata. Nah, yang terakhir ada bobot nilai modal. Penetapan bobot
untuk setiap jenis dana itu adalah kompleks. Manajer keuangan yang dimana harus membuat pilihan antara nilai buku untuk setiap sumber dana dan nilai pasar dari setiap sumber dana. Hasilnya akan berbeda dalam setiap kasus. Nah, untuk materi selanjutnya yang dimana tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk proyek individu. Slide selanjutnya yang dimana asumsi dalam memperhitungkan biaya modal tertimpang atau WACC, Weighted Average Cost of Capital, yang dimana saat ini evaluasi proyek baru, perusahaan sering menggunakan biaya modal tertimpang atau WACC sebagai tingkat batas investasi. Dalam memperhitungkannya, ada dua asumsi utama yang sering digunakan. Untuk yang pertama ada risiko proyek yang dengan risiko aset perusahaan yang ada, yang dimana poinnya proyek baru dianggap memiliki tingkat risiko yang sama dengan proyek atau aset yang telah dimiliki oleh perusahaan. Untuk poin keduanya, dengan kata lain, proyek yang harus tidak mengubah risiko usaha perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu untuk risiko proyek yang dengan risiko aset perusahaan yang ada. Nah, untuk yang B, pembiayaan proyek yang menggunakan proporsi yang sama seperti investasi sebelumnya, yang dimana poin-poinnya yaitu perusahaan diasumsikan menggunakan struktur modal yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yang dimana permasalahan dalam menggunakan biaya modal tertimpang. Nah, dalam menggunakan biaya modal tertimpang atau WACC sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi dapat menyebabkan kesalahan, terutama jika proyek yang dievaluasi memiliki risiko yang berbeda dari rata-rata perusahaan. Nah, jadi jika perusahaan memiliki risiko lebih rendah dari perusahaan, bisa saja proyek tersebut ditolak, padahal sebenarnya menguntungkan. Nah, jadi jika proyek memiliki risiko yang lebih tinggi dari perusahaan, bisa saja proyek diterima, padahal risiko yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar. Nah, contoh kesalahan keputusan, misalnya perusahaan menggunakan biaya modal tertimpang sebesar 12% untuk mengevaluasi semua proyek. Nah, yang dimana untuk proyek A misalnya memiliki risiko lebih rendah dengan tingkat pengembalian 10% atau lebih rendah dari WACC. Nah, jika WACC dijadikan standar, proyek ini akan ditolak, padahal seharusnya bisa diterima karena risikonya juga lebih rendah. Nah, untuk proyek B memiliki risiko lebih tinggi dengan tingkat pengembalian 14% atau lebih tinggi dari WACC. Nah, jika hanya melihat angka pengembalian, proyek ini mungkin diterima, padahal risikonya jauh lebih tinggi. Nah, itulah permasalahan dalam penggunaan biaya modal tertimpang. Nah, untuk selanjutnya pendekatan evaluasi risiko proyek. Nah, agar pengembalian keputusan investasi lebih akurat, perusahaan perlu menilai risiko proyek dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada risiko proyek dalam isolasi, yang kedua ada kontribusi proyek terhadap risiko perusahaan, yang terakhir ada risiko bagi pemegang saham. Nah, untuk risiko proyek dalam isolasi, yang dimana proyek dianalisis secara terpisah tanpa mempertimbangkan bagaimana proyek berpengaruh terhadap aset lain dalam perusahaan, yang dimana mengukur variabilitas pengembalian proyek tersebut. Yang kedua, kontribusi proyek terhadap risiko perusahaan, juga menghitung bagaimana proyek mempengaruhi risiko keseluruhan perusahaan, yang dimana risiko proyek diukur berdasarkan standar deviasi pengembalian seluruh aset perusahaan. Dan yang terakhir, yang dimana risiko bagi pemegang saham. Nah, menilai bagaimana proyek mempengaruhi portofolio investor, terutama bagi investor yang memiliki investasi yang terdiversifikasi, yang dimana pendekatan ini sering menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, untuk selanjutnya pendekatan evaluasi risiko proyek. Nah, agar pengembalian keputusan investasi lebih akurat, perusahaan perlu menilai risiko proyek dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada risiko proyek dalam isolasi, yang kedua ada kontribusi proyek terhadap risiko perusahaan, yang terakhir ada risiko bagi pemegang saham. Nah, untuk risiko proyek dalam isolasi, yang dimana proyek dianalisis secara terpisah tanpa mempertimbangkan bagaimana proyek berpengaruh terhadap aset lain dalam perusahaan, yang dimana mengukur variabilitas pengembalian proyek tersebut. Yang kedua, kontribusi proyek terhadap risiko perusahaan, juga menghitung bagaimana proyek mempengaruhi risiko keseluruhan perusahaan, yang dimana risiko proyek diukur berdasarkan standar deviasi pengembalian seluruh aset perusahaan. Dan yang terakhir, yang dimana risiko bagi pemegang saham.
Nah, menilai bagaimana proyek mempengaruhi portofolio investor, terutama bagi investor yang memiliki investasi yang terdiversifikasi, yang dimana pendekatan ini sering menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, jadi itulah pendekatan evaluasi proyek yang dimana menilai perusahaan perlu risiko proyek dalam beberapa pendekatan. Yang dimana beberapa pendekatan itu yaitu risiko proyek dalam isolasi, kontribusi proyek terhadap risiko perusahaan, dan yang terakhir risiko bagi pemegang saham. Nah, sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.